Selama kita masih mau berusaha, mau kita mengejar apa yang kita inginkan, apapun itu bisa terjadi. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, kita mau berharap terlalu besar, itu tidak akan bisa terjadi. Oke guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya kedatangan teman lama ya guys, dari Medan mau menuju ke SP5 Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Hilir Riau. Jadi saya nanti nanya tentang dia, kayak mana perjalanan dia di Medan, selama dia di Medan. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah ini guys, dan jangan di skip video ini, tonton sampai habis guys. Oke, mari kita meluncur. Oke. Halo kawan. Apa kabar? Sehat? Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Silakan duduk kawan. Oke. Jadi guys, ini teman kita guys. Udah datang guys. Guys, ini dia guys. Oke guys, jadi aku mau tanya-tanya tentang dia di Medan selama ini, perjalanan dia lah. Oke guys. Jadi saya mau tanya-tanya dulu nih. Oke. Apa saja boleh ditanya sama saya selama di Medan, itulah Perjalanan kayak mana di Medan? apa? Perjalanannya kayak mana di Medan? Ya kayak gitulah di namanya di Medan. Semenjak udah ada virus corona, awak makan tidur. Kerjaan pun sekarang udah nggak bisa lagi katanya, di rumah kan aja ya kan. Itulah sekarang yang bisa saya lakukan. Oh iya. Jadi suasananya masih apa lah ya? Zona merah di Ya sana. kalau di lokasi Medan ini ibaratnya udah zona merah. What the fuck? Berannya udah gawat darurat ibaratnya itu. Makanya sekarang di Medan terasa sunyi. Sunyi ya. Peraturannya ketat. Tidak boleh ada katanya lagi namanya berkumpul. Baik di warung, baik dimanapun. Dilarang ya. Dilarang. Oke guys, jadi di Medan nggak bisa saling apa gini guys, dekatan, dilarang sama polisi guys. Jadi saya harap guys, semoga COVID ini cepat pulang guys ke tempatnya. Jadi gimana tentang apa cewek kita semalam? Oh, kalau masalah cewek sekarang ya bisa dikatakan ya kayak gitulah. Dibilang pacaran tidak, dibilang tidak pacaran enggak juga. Istilahnya teman tapi mesra. Oh iya. Status pacaran enggak, dibilang teman biasa enggak. Itulah dikatakan TTM. Ya gimana ya kan? Awak cuma bisa datang 2 kali seminggu ke tempat dia, tempat kosnya. Ya itulah, gimana lah. Nama apalagi dalam situasi virus corona kan. Jangan kesini. Jadi cewek putus lah ya. Ya kalau sekarang ya dikatakan putus enggak, tapi semenjak HP kami hilang, komunikasi Nggak ada komunikasi. udah nggak ada komunikasi lagi. Oh, jadi masalahnya karena HP hilang, jadi komunikasinya nggak ada. Ya itu bukan dibilang Oh. putus hubungan, tapi putus komunikasi. Ya kalau kami ya gimana lah ya, kalau namanya hal berteman ya gitulah, saling pengertian ya saling apa ya. Kalau aku datang ke tempat dia, itulah keadaannya kayak mana lah. Semenjak ada virus corona ya kayak gitulah. Awak nggak mungkin Jadi ceweknya orang mana? dia sebenarnya aslinya orang Sidimpuan.
tapi dia kerja di Medan. Waktu itu dia kerja di rumah sakit. Itulah ibaratnya cleaning service. Oh, jadi kalian ketemunya di Medan. Ya, ketemunya di Medan. Sebenarnya kami udah lama loh berteman. Mulai 2017 bulan 3 sampai sekarang. Iya ya. Udah lama juga ya. Awalnya sebenarnya saya nggak mau sebenarnya status ini hanya berteman terus. Kalau bisa status berteman itu bisa jadi pacar loh. Saya pengen, tapi apa dayaku, kawan. Saya udah ditolak. Ditolak ya? Ah, Tolak mentah-mentah. bukan ditolak teman-teman, ya udah istilahnya ya tolak kayak gitu ya. Kalau namanya pacaran dia nggak bisa. Tapi kalau namanya berteman ya udahlah, jalanilah pertemanan kan. Oh Ya iya. gitulah, tapi kan kami pun walaupun kami berteman, kami saling mengingatkan. Dan tidak ada saling ibaratnya saling menjatuhkan gitu, enggak. Saling mengapain, enggak. Kalau Enggak kami ada. itulah adanya orang adanya orang ingin menjatuhkan supaya dia pengen dia jadi pacarnya. Masuk-masuk. Kalau saya sebenarnya tidak. Walaupun saya ditolak dia jadi pacarnya, setidaknya saya bisa berteman sama dia, komunikasi sama dia. Kalau kita mau berusaha, pasti cepat atau lambat bisa itu tercapai. Bukan istilahnya gini guys, ada yang mengatakan kalau kita udah berpacaran, katanya pasti jodoh kita. Ya tidak mungkin juga guys. Dan namanya status itu tidak bisa jadi jaminan. Tidak bisa istilah dikatakan, ah pacarku udah ini, aku berharap dialah jadi jodohku. Nggak bisa dikatakan seperti itu ya. Makanya ada yang mengatakan semua itu rencana pada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan itu jodohmu, pasti katakan dipersatukan. Kalau dibilang nggak jodohmu, ya apa boleh buat. Jangan gara-gara cinta kita, gara-gara kita ditolak, bunuh diri, minum racun. Itu hal bodoh, tak? Hal sangat yang bodoh. Lebih bagus kau minum air putih 7 gelas, sehat kau, teman-teman. Itulah. Intinya kita usaha. Ya. Walaupun itu bukan jodoh kita untuk masa depannya, intinya kita usaha sama dia ya kan. Iya, guys. Jodoh atau enggak itu urusan belakang. Iya. Makanya Semenjak aku ditolak sama dia, ya aku itu adalah banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak berdoa. Ya gini lah istilahnya. Ya aku berdoa semoga suatu saat nanti kami dipertemukan lah. Kalau sudah dipertemukan dia, mudah-mudahan ya cepat atau lambat aku pasti melamar dia. Apalagi usia kami sekarang hanya selisih setahun loh. setahun ya. Nah, dia usia menjalani 25, saya udah mau menjalani 26. Apalagi bintang kelahiran kami sama, bintang Sagittarius. Bulan Desember. Wih, itu Jaraknya kami ke tanggal dia hanya beda 5 hari loh. Ulang tahun aku sekarang 5 hari lagi dia ulang tahun. Itulah anehnya. Tak kenapa. Selama aku kenal perempuan tidak ada yang sama bintangnya sama aku. Beda semua. beda ya. Cuma sama dialah yang bisa aku dibuat motivasi. Aku bisa beli kereta gitu berkat dia, berkat motivasi dia, berkat semangat dia. Memang dia nggak ngasih apa-apa semenjak aku ulang tahun. Saya mengerti. Iya. Yang namanya uang yang nggak ada nggak mungkin dipaksanya kan. Awak lebih butuh lagi doa.
Doa itu bisa mengalahkan segalanya. Buat apa kita dikasih hadiah ulang tahun tapi nanti besoknya udah nggak enak lagi? Minta itu balikkan lagi katanya. Kan nggak enak kan jadinya. Itulah makanya zaman sekarang ini ada yang mengatakan nggak seru kalau nggak dikasih hadiah sama teman kita. Sebenarnya itu hal yang bodoh loh. Hal yang bodoh harus kita wajibkan itu. Ulang tahun ke kawan kita harus kita kasih hadiah. Hal yang bodoh maksudku gini loh. Jangan jadi patokan harus kita kasih hadiah. Kita jadi bisa apa enggak. Tapi kalau bisa doa dengan barang yang benar-benar kita hargai, kita beli ya mudah-mudahan ya berguna buat dia. Tapi Iya. jangan gara-gara kita udah belikan ini dia gara-gara masalah dikit kita besar-besarkan itu yang kita kasih itu sama dia. Nggak boleh itu Nggak teman, boleh, guys. itu tidak boleh untuk diri kita sendiri. Jadi harus belajar banyak lah tentang hidup ini. Ya itulah namanya belajar untuk menghargai, belajar untuk bersabar, semua lah yang hidup ini. Apa sajalah, semua lah. Ya itulah yang namanya di Medan kayak gini lah sekarang. Awak hanya berharap semoga dalam situasi virus corona ini Indonesia ini ya kembali seperti semula. Ya itulah doa Jadi dan harapan. di Medan udah berapa orang Apanya? yang mati? Kalau di Medan masih dikatakan yang meninggal katanya baru sekitar 23 orang. 23 ya? Ya, 23 orang. Jumlah positifnya udah ribuan yang terkena positif. Saya tidak tahu kalau jumlahnya udah berapa, udah seribuan lah. Yang meninggal sekian. Itulah yang saya tahu selama di Medan. Jadi kawan pulang jadi karena COVID itu. Iya. Mana lah nggak mungkin awak di situ terus, pokoknya penghasilan awak nggak ada. Sebenarnya saya berat. Kalau saya pulang nanti saya dibilang nanti menularkan. Nah, menularkan yang tidak. Nah, padahal saya di Medan hanya bukan pernah keliuran, paling hanya jumpai temanku itu. Udah makan bakso, udah. Bukannya pernah kami, kalaupun tiap hari ke kota nggak masuk akal juga. Jadi kerjanya kawan di bagian mana? Ya, Di Medan? ya itulah namanya di perusahaan bagian gudang, Oh, gudang. barang-barang, angkat barang, ya kemana Jadi kan? kerjanya guys di gudang, angkat barang. Itu dia guys, kawan kita. Itulah yang saya tahu, itulah teman-teman guys. Ya kalau ya namanya ya satu hal yang perlu harus kita ingat dalam hal Apa itu, kawan? berhubungan, kalau kita punya komitmen dalam berhubungan, kita itu harus saling mengerti dengan satu sama yang lain. Kalau ingin hubungan kalian dengan pasangan Anda ingin berjalan lancar, itulah jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya egoisnya yang dipikirkan. Ya namanya hal berhubungan harus ada saling pengertian. Pengertian itu aja kuncinya, satu hal. Dan satu hal lagi teman-teman guys. Orang ganteng belum tentu bisa jadi patokan dia itu baik. Dan orang jelek belum tentu hatinya jelek. Tapi zaman sekarang banyak cewek sekarang tertipu. Tertipu karena apa? Kegantengan. Kegantengan karena dia punya harta banyak, berlimpah begini dia ternyata hasil apa? Pahit yang didapatkan. Setelah dapat dia, tinggalkan perempuan itu. Ibaratnya kayak sampah. Kalau udah kita makan, bekas makanan kita buang kan? Begitulah makanan. Nah, begitulah diibaratkan. Nah, setelah udah kita dapatkan apa yang kita dapat dari seseorang itu,
kita campakkan begitu saja. Itu tidak bagus itu kawan-kawan. Kita kalau memang kita mengerti, kita sadar, kita menyakiti hati perempuan, kalau kita mempunyai adik, gimana perasaannya kawan? Seandainya adikmu digitukan laki-laki, dipermainkan, nggak hancur. Wah, saya nggak terima lah. Iya. Jadi kita Nggak terima harus banget. menghargai. Ya kalaupun dalam berhubungan udah tidak ada lagi kecocokan, ya bagus ngomong, ya putus baik-baik, jangan gara-gara putus jadi musuh. Oh, itulah tidak bisa dicontoh. Kalau bisa, walaupun kita udah putus dalam hal berhubungan, ya nggak apa-apa, kan bisa jadi saudara, bisa jadi teman curhat. Iya, Bukan bisa harus juga. jangan dibilang kalian udah putus mantan itu adalah sampah. Itu kata-kata yang tidak bagus, tidak pantas didengar. Iya. Kalau mantan itu, kalau dia istilahnya pernah menyakiti kita, ya udah belajarlah kita untuk pengalaman sebelumnya. Jangan terulang lagi, belajar dari kesalahan kita. Kalau udah tahu kita itu dia kayak gitu orangnya ibaratnya materialistis, Iya. kita udah bisa menilai, oh dulu aku udah pernah kena begini, aku nggak mau lagi terulang kedua kali. Itu sebabnya kita harus belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itulah kita bisa jadi meningkatkan kualitas kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana menurut Anda, kawan? Itu satu kebahagiaannya. Ya. Kalau menurut saya sih seperti kawan bilang itu sangat bagus Iya. buat untuk mengubah sifat kita, mengubah inspirasi kita itu gimana. Jadi kawanku ini guys, ini kawanku ya. Selama kami sejak kecil kami sudah berkawan sampai sekarang, dan sampai dia pulang dari Medan. Iya, ini dia tetap kayak gini dia. Gimana? Orangnya penyabar. Gitu dia kawan. Orang disakiti ya ini. Beginilah kalau orang yang sering disakiti, ya kayak ginilah ciri-cirinya orang yang sering disakiti perempuan. Inilah orang. Ya suatu saat saya yakin mungkin, dan saya berharap mudah-mudahan di tahun 2020 ini jodohku dipertemukan. Amin. Selama kita masih mau berusaha, mau kita mengejar apa yang kita inginkan, apapun itu bisa terjadi. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, kita mau berharap terlalu besar, itu tidak akan bisa terjadi. Itulah teman-teman sekalian. Jangan gara-gara sedikit kita jadi apa. Enggak. Kunci kesuksesan bersabar, berdoa, Niat. dan keyakinan. Itu menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat Anda, temanku, kayak mana? Kalau menurut saya itu juga sama dengan sifat kawan. Ya itulah kalau aku. Sabar, tabah, Ya, niat, ya. selalu usaha. Supaya nanti kita itu bisa jadi orang yang sukses gitu. Jangan seperti kita dianggap nanti, kita gini-gini aja, masa enggak ada pendiriannya. Makanya itu kawan-kawan, kita belajar dari sekarang. Belajar seperti saya ini kan awal pemula YouTube. Jadi saya belajar buat konten, walaupun kontennya masih kurang bagus, ya harap dimaklumi aja.
Karena saya buat kontennya pakai HP teman-teman, jadi kontennya kurang bagus ya, dan kayak gitulah. Ya. Belajar, niat, sabar, usaha, supaya nanti kita itu bisa jadi orang yang sukses. Iya. Kunci kesuksesan. Kuncinya kesuksesan itu itulah seperti saya bilang tadi. Oke teman-teman, Oke. sekian dulu videonya dari saya, dan ini kawan saya. Perkenalkan diri Nama Anda. saya Yosias Yombing. Tinggal saya ya di Medan. Medan. Tinggalnya di Medan kawan-kawan. Jadi sekian dulu videonya dari saya. Ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan aktifkan notifikasinya supaya nanti video-video terbaru dari kami kalian tidak ketinggalan. Oke. Oke, makasih guys. yang udah menonton video ini sampai habis. Oke. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, mari berkunjung kawan-kawan. Atas kunjungan kalian, saya ucapkan terima kasih banyak, dan mohon dukungannya ya kawan-kawan, supaya Amin. nanti saya bisa jadi YouTuber yang sukses. Amin. Oke, Oke. makasih ya kawan-kawan. Oke. Oke. Nah, kalau itu, Bro, berhasil itu, Bro. Tengoklah, Bro.